Bismillah. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Kang Onodogus by Master Mendem. Kali ini mereview app Neofeeder 2022 versi 1.05. Yang kemarin nggak bisa sinkron, silahkan upgrade. Upgrade-nya di mana? Login di PDDD admin, lihat di app Neofeeder, lihat di Dropbox, jangan lihat tanggalnya yang tanggal 3 Januari. Oke, lihat di Dropbox, nanti ada fresh installer baik untuk yang Docker maupun yang Windows, juga disediakan untuk pad-nya. Coba kita login apa yang ada di dalam. Nah, ini tampilannya. Oke, kita coba lihat. Untuk memastikan bahwa ini versi 1.05, silakan diklik di menu pengaturan, lihat di menu update aplikasi, versinya apa sudah sesuai. Alhamdulillah sudah sesuai. Nah, di fitur kali ini apa saja yang spesial? Saya coba di menu yang mahasiswa. Nah, di menu mahasiswa ini ada perbedaan bottom status. Ada yang belum sinkronisasi, ada yang sudah sinkronisasi. Ingat ya, yang belum sinkronisasi ini ada dua kemungkinan. Pertama, memang kita input baru dan data belum kita sinkron untuk kita kirim ke PDDD yang di pusat. Jadi di server yang atas masih belum ada. Oke, yang kemungkinan kedua, data ini mengalami atau melakukan updating. Misalkan pembenaran di NIK, pembenaran di alamat, perbaikan di data diri, ya. Pada saat disimpan maka statusnya belum belum sinkronisasi karena perubahan data yang dilakukan belum diupdate ke PDDD pusat. Caranya gimana? Masuk ke sinkronisasi dan lakukan sinkronisasi. Nah, kita tengok di filter dan shot. Nah, ini menu baru ya. Selain halaman angkatan 2021, sekarang yang dipakai default ternyata membantu sekali ini pada saat defaultnya dikasih tahun terakhir, karena tampilan jadi lebih ringan. Di filter ini ada filter prodi, ya, ada filter angkatan, ya, ada filter status mahasiswa, aktif, cuti, lulus, mutasi, keluar, mengundurkan diri, putus sekolah, wafat, dan hilang. Ingat, status ini mahasiswa pindahan nggak ada ya. Mungkin bisa distatuskan mengundurkan diri. Ya. Filter jenis kelamin, laki-laki, perempuan, pilihan agama mulai dari Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan lainnya. Filter ini sama seperti di status atau pilihan yang di kartu tanda penduduk. Tampilkan seluruh mahasiswa. Oke, ini tampilkan seluruh mahasiswa, pilih yes atau pilih no. Oke, status sync ini juga bisa difilter semuanya yang sudah sync dan yang belum sync. Jadi di tabel mahasiswa jika pilih status masih belum sync maka akan muncul yang hanya belum sinkronisasi. Mungkin tidak bisa saya geser. Yang muncul pasti hanya satu mahasiswa tadi aja. Lanjut ke short. Pengen di short by name, by nama, by name, by jenis kelamin,
agama, tempat lahir, program studi, status, dan angkatan. Di sini juga bisa ascending atau descending. Misalkan NIM kita turunkan, misalkan angkatan, kita ascending juga, NIM ascending juga. Kita pilih lagi program studi misalkan. Nah, atau mungkin yang di ascending hanya NIM-nya saja. Karena kemarin banyak yang tanya, kenapa NIM ini kok acak ini? Ya, jelas acak ya, NIM namanya NIM ya. Kalau utuh berarti hanya 0. Maaf, kalau urut 1 2 3 4 5. Oke. Sekarang menunya sudah dimunculkan ya. Tekan selesai, nanti akan menjalankan perintahnya. Oke. Saya lanjut ke menu yang berikutnya untuk review. Ada di data dosen, penugasan. Oke. Saya coba klik di mata kuliah. Oke, statusnya sama di sini. Ada yang misalkan edit. Saya coba berubah atau tidak hanya dengan menekan tombol simpan tanpa perubahan, balik ke daftar. Oke, saya filter yang belum sync. Nah, muncul ini. Oke, meskipun tadi tidak ada perubahan, tapi kita anggap ada perubahan dan belum tersinkron. Fungsinya berjalan dengan baik. Terima kasih tim pusat PDDP. Di kurikulum kita coba lihat sama di kurikulumnya juga ada tabel status sinkronisasi dan tidak. Kelas perkuliahan. Di kelas perkuliahan di sini defaultnya adalah 2021/2022 semesternya ganjil. Oke, ini semester utama yang terbuka ini. Kalau dipasang gini biar teman-teman juga bisa konsentrasi sampai tanggal 30 Mei. Ya. Perpanjangan 1 bulan ini sangat membantu kami, operator pengelola PDDikti, terlebih lagi jika aplikasi ini segera rampung dan bisa dikerjakan. Teman-teman biar termasuk saya juga bisa langsung kerja. Oke. Di kelas perkuliahan saya coba lihat. Oke. Di sini ada kelas perkuliahan. Ada dosen pengajarnya. Di sini untuk melihat mahasiswa KRS atau peserta kelas. Oke, di sini sama jika memang statusnya sudah sync akan ketahuan, jika belum juga akan ketahuan. Oke. Kalau nambah peserta di mana? Nah, oke, nambah peserta berada di sini. Saya coba. Kira-kira yang kemarin error sekarang sudah bisa atau belum? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sukses. Oke, ini yang belum sinkron. Ya. Biar enggak, saya coba hapus. Oke, fungsinya untuk tambah peserta, hapus peserta sudah bisa dikerjakan di aplikasi yang versi 1.05. Menu yang berat ini. Oke, menu ini sangat berat, sangat urgent sekali dan sangat penting sekali ya.
aktivitas perkuliahan mahasiswa atau bisa dikenal dengan AKM ya. AKM ini menentukan pekerjaan kita 100% atau tidak. Perguruan tinggi melakukan pelaporan itu dari monitoring dari aktivitas perkuliahan mahasiswa ya. Akan tetapi menu perkuliahan ini sebenarnya juga bisa dipercepat dengan hitung aktivitas perkuliahan. Tapi ingat ya, menu ini bisa dijalankan. Menu hitung aktivitas perkuliahan mahasiswa bisa dijalankan pada saat mahasiswanya sudah didaftarkan, ya, mahasiswa baru misalkan, ya, KRS mahasiswa, ya, KRS mahasiswa juga sudah dikerjakan. Rangkaiannya mulai dari mata kuliah kurikulum, substansi jika ada yang menggunakan kuliah blok, kurikulum sama kelas dan peserta kelas. Nah, pada saat peserta kelas sudah ditransaksikan semua, tahap selanjutnya sebelum menghitung AKM, transaksikan dulu mahasiswa cuti. Ya, mahasiswa yang cuti, yang izin resmi karena suatu hal sehingga tidak bisa mengikuti perkuliahan di semester tersebut, maka silakan tambah manual untuk distatuskan di AKM atau aktivitas perkuliahan dengan status cuti. Kalau sudah, yang KRS sudah, yang KRS otomatis akan berubah jadi aktif. Yang cuti juga sudah karena izin resmi. Berikutnya mahasiswa yang tidak konfirmasi, tahu-tahu hilang, nggak tahu kemana, ya, itu akan menjadi status non-aktif pada saat menu hitung aktivitas perkuliahan ini dijalankan. Oke. Ini karena memang lumayan berat, jadi loadingnya agak lama ini ya. Mudah-mudahan di menu ini juga ditambah filter semester 2021/2022 semester ganjil. Nah, atau nanti kita pesan ke Mimin rame-rame ya, supaya default dari aplikasi ini juga bisa terbaca di sini atau disamakan ya. Nah, ini kok ada, yang lain kok nggak ada. Loh, ada lagi satu, yang lain nggak ada. Yang bisa diedit adalah yang sesuai dengan tahun bekerjanya, tahun semester bekerja, sehingga dia muncul ya. Nah, sedang yang lain kan ini memang semesternya udah semester tertutup, jadi nggak bisa diedit ya. Oke, clear ya. Ini bisa difilter. Jadi misalkan kita filter semester yang hanya semester 2021 ganjil, nanti pasti muncul button untuk edit. Dan yang lain tadi NIM-nya. Oke, nah yang ini belum saya sending dulu, saya hanya menampilkan dulu yang ini muncul menunya, ada edit, ada detail data, ada hapus. Kita lihat NIM. Oke, NIM-nya masih berantakan. Kita coba NIM shot selesai. Bekerja tidak? Oke, sepertinya NIM-nya urut sini. Saya tambah lagi program studi. Program studinya yang saya taruh atas, baru NIM. Oke, selesai berarti ya. Kenapa kok filter ini ditambah banyak sekali ya? Ada beberapa orang itu yang minta, NIM-nya yang harus urut.
di postingan yang lain, oh namanya yang harus surut, prodinya yang harus surut, angkatan yang harus surut. Nah, maka silakan dipilih sendiri untuk ngurut-ngurut sendiri ya. Karena mengurut-mengurut itu bukan kebiasaan kita. Atau di sini tadi status juga ditambahi yang atas hanya mahasiswa yang aktif. Atau buat deteksi justru mahasiswa yang non aktif yang ditampilkan biar sama operator atau perguruan tingginya bisa jadi bahan untuk dievaluasi. Oke, sudah. Nah, saya coba lagi. Yang satu ini tampil KRS. Saya coba cek, menunya bisa melihat SKS di tampilan KRS atau tidak. Sambil menunggu loadingnya selesai, jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar dan jangan lupa share dan bagikan. Karena besarnya channel ini karena dukungan dari teman-teman semua. Oke, come on ya. Loading aplikasi tergantung dari perangkat yang digunakan. Semakin datanya besar, maka harus menggunakan aplikasi yang besar juga. Oke, mungkin ini lagi jadi temuan untuk perbaikan di berikutnya, atau justru ini karena perangkat saya. Nanti saya coba ulangi lagi. Oh, ternyata muncul. Tidak, aplikasinya tetap aman. Ini 6 sudah saya coba simpan. Biar muncul status belum sinkronisasi. Oke, saya coba shot yang belum sinkronisasi di semester ganjil. Ada berapa? Oke, ada 1. Oke, ya. Dari sini saya coba ke sinkronisasi langsung. Udah nggak sabar ini. Teman-teman, perbaikan di 104 bisa dibilang masalah di 104 user tidak memiliki wewenang hak akses, error 401. Nah, sebenarnya di error 401 itu PT dalam masa antrian, atau mungkin bisa dibilang antrian tersebut kuotanya tidak cukup karena jam sibuk, karena sudah ada yang proses tuh. Di versi 105 ini lebih komunikatif ternyata ya. Jika memang karena antrian, jika memang karena kesalahan yang lain, itu sudah dimunculkan ya. Sinkronisasi untuk saat ini bekerja di kuota. Jadi pada saat sinkron bareng, yang melakukan sinkron sudah mencapai 50 perguruan tinggi, maka yang prodi yang ke-51 itu masuk di keterangan tidak bisa mengambil token dalam 50 antrian yang jalan ini ya. Jadi servernya mungkin dibilang sedang sibuk. Lakukan lagi di jam-jam tertentu, di jam-jam kosong untuk dapat. Apa dari 50 ini menghabiskan 50 baru antri lagi, 50 lagi baru jalan? Tidak ya. Pada saat 50 ini nanti ada yang selesai misalkan 10, maka ada 10 lagi yang masuk, itu bisa kepakit lagi dan ikut jalan juga. Siapa yang habis langsung bisa dimasuki lagi. Nah, insya Allah antrinya cepat sekarang ya. Saya coba. Sebelum saya coba, ya seperti saya inilah yang justru membuat load server menjadi tinggi.
sebenarnya hanya ingin penasaran, ingin ngirim data atau ngecek bisa sinkron atau tidak, itu berdampak sama server yang ada di pusat. Karena kalau dilakukan 2000 perguruan tinggi bareng-bareng hanya kepo untuk sinkronisasi saja, kerja dari server yang ada di pusat jadi terasa berat. Ya, sebijak mungkin menggunakan menu sinkronisasi ini memang untuk keperluan dan kepentingan yang urgent, memang mengirim data. Tuh, ya. Dulu batasan sinkronisasi kan 7. Nah, sekarang batasan sinkronisasi untuk saat ini 5. Ya. Sinkronisasi sampai selesai, sinkronisasi sampai selesai, itu 5 kali. Boleh dicoba, ya. Setelah itu silakan dilakukan di hari berikutnya. Makanya dengan minimnya jumlah sinkronisasi agar kita benar-benar mengirim data yang penting pada saat yang benar-benar tepat. Oke, kita coba. Mudah-mudahan di jam ini saya masuk di dalam antrian. Oke, bentar lagi terbuka kotak hitamnya, biarkan. Send data to server. Oke, ya. Jalur sinkronisasi sudah terbuka. Gagal ini diabaikan dulu, ya. Gagal ini diabaikan dulu. Ini hanya membuka jalurnya dulu biar kenal antara yang lokal sama yang di pusat. Nah, kalau udah kenal, udah akrab ini ya antara aplikasinya, maka soal data masuk itu nanti akan lebih mudah, ya. Cukup sampai di sini untuk pembahasan temuan atau mungkin informasi selanjutnya bisa saya bagikan di video vlog selanjutnya. Ingat, tetap semangat, tetap lakukan perbaikan di sisi aplikasi dan juga di sisi data. Semangat juga buat teman-teman yang sekarang menjalankan ibadah puasa. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga amal ibadah kita diterima di bulan suci Ramadan ini. Terima kasih. Untuk teman-teman, ya, sekali lagi tetap semangat ya. Kalau ada error aplikasi atau data atau tidak bisa instalasi, silakan chat di kolom komentar. Insya Allah akan banyak yang bantu nanti. Mungkin bukan saya atau teman-teman yang lain yang bisa melihat di kolom komentar. Kalau ada teman-teman yang kesulitan, boleh silakan langsung dijabri untuk juga dibantu juga, ya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu data, salam mentem dari Kang Onodus.